Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 31 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim putra Yosia, Raja Yehuda, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, beginilah sabda Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda, yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala sabda yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan, dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal dan mencabut kembali malapetaka yang kucanangkan terhadap mereka, karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Maka katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan, jika kalian tidak mau mendengarkan daku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kalian tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Sesudah Yeremia selesai mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tak ada lagi penduduknya?" Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menolak karena tampak luar. Dalam Injil hari ini dikisahkan
tentang Tuhan Yesus yang kembali pulang ke tempat asalnya, yaitu Nazaret. Ketika tiba di Nazaret, Tuhan Yesus mengajar banyak orang di rumah ibadat. Pengajaran Yesus ini mirip seorang nabi, utusan Tuhan yang begitu bijaksana. Orang-orang Nazaret yang mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan takjub mendengar kemampuan dan hikmatnya itu. Namun kemudian orang-orang Nazaret itu menolak kehadiran Yesus karena mereka mengenal Yesus dan mulai mempertanyakan latar belakangnya. Ayahnya berprofesi sebagai tukang kayu. Nama ibunya adalah Maria. Saudara-saudaranya adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan keluarga mereka dikenal di daerah itu. Dengan mengenal identitas manusiawi Yesus, maka terbentuk rasa kecewa dan penolakan dalam diri orang-orang Nazaret. Mereka mulai bertanya, dari manakah diperolehnya hikmat dan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat? Mereka mengenal identitas Yesus dan mereka mulai kecewa serta menolak Dia. Saudara-saudari terkasih, maka tepatlah yang dikatakan Tuhan Yesus. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Nazaret menolak Yesus karena mereka mengenal Yesus dari masa kecil dan orang tuanya, sehingga mereka kaget melihat kehebatannya dalam membuat mujizat serta mengajar di rumah-rumah ibadat. Kebijaksanaan yang dimiliki Tuhan Yesus melebihi Salomo. Ia mengajar dengan kuasa dan wibawa melebihi para nabi. Namun karena latar belakang yang dimilikinya sebagai seorang manusia, Tuhan Yesus ditolak orang-orang Nazaret. Saudara-saudari terkasih, pengalaman Tuhan Yesus ini juga dialami oleh Nabi Yeremia yang telah kita baca kisahnya pada bacaan yang pertama. Ketika Tuhan Allah menyuruh Nabi Yeremia untuk menubuatkan kemusnahan bait suci dan hukuman mati atas Uria, maka ia pun mendapat ancaman pembunuhan oleh orang-orang pada waktu itu. Firman Tuhan melalui Yeremia, "Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengar para nabi utusanku, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa." Setelah mengatakan demikian, orang-orang pada waktu itu menolak Yeremia dan ingin menangkap serta mengancamnya untuk membunuhnya. Saudara-saudari terkasih, penolakan yang dialami Tuhan Yesus bukan karena Yesus tidak berbuat baik, tetapi karena Tuhan Yesus dikenal di tempat asalnya dan dalam keluarganya. Orang-orang pada waktu itu mengenal Yesus sebagai anak seorang tukang kayu, yang latar belakang keluarganya mereka tahu. Atas hal itulah, maka mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya dengan hikmat dan kuasa yang dimilikinya. Sabda hari ini mengingatkan kita tentang sikap hati
yang cenderung menilai seseorang dari tampak luarnya, bukan dari kualitas atau mutu hidupnya. Orang-orang Nazaret tidak percaya pada hikmat yang diperoleh Tuhan Yesus, karena tahu bahwa Yesus hanyalah anak seorang tukang kayu yang sederhana dan mereka kenal. Oleh karena ketidakpercayaan mereka, akhirnya Tuhan tidak mengerjakan mujizat satupun di tempat asal Tuhan Yesus. Hal ini pun yang dialami oleh orang Israel pada zaman Nabi Yeremia. Karena penolakan atas pengajaran dan peringatan Tuhan Allah, akhirnya bangsa Israel menerima hukuman dari Tuhan Allah. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil dan Sabda hari ini, marilah kita belajar memupuk diri kita menjadi pribadi yang mau membuka hati serta objektif dalam melihat orang, bukan karena tampak luarnya, bukan karena latar belakang hidupnya, tetapi karena mutu dan kualitas hidupnya. Semoga kita mampu membuka diri akan kuasa dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.